Lille baru saja meresmikan diri sebagai juara Ligue 1 musim ini. Sampai tutup kompetisi, Lille bertahan di puncak klasemen dengan perolehan 83 poin. Apa saja alasannya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pertahanan anti jebol. Faktor pertama dalam ulasan kali ini sudah pasti pertahanan yang solid. Hal ini bisa langsung dilihat dari catatan klasemen Ligue 1 musim ini. Dari 38 laga yang sudah mereka jalani, Lille cuma menelan 3 kekalahan saja. 3 laga kekalahan tersebut terjadi pada laga pekan ke-10 lawan Stade Brest, pekan ke-18 melawan Angers, dan pekan ke-30 melawan Nîmes Olympique. Sisanya Lille berhasil meraih 24 kali menang dan 11 kali seri. Pertahanan yang solid ini didapatkan Lille dari lini belakangnya yang terdiri dari pemain-pemain yang berkualitas dunia. Mulai dari Reinildo Mandava, Sven Botman, Thiago Jallo, sampai Zeki Celik. Walaupun nama-nama mereka kurang begitu familiar, keempatnya tampil solid sebagai tembok pertahanan. Benjamin Andre yang tampil sebagai gelandang bertahan juga kerap mundur membantu lini pertahanan. Walaupun berposisi di lini tengah, Andre berkontribusi besar dalam meredam serangan tim-tim lawan. Dilansir dari situs SourceScore, Andre mampu catatkan 3,3 tackle dan 2,2 intercept per laganya. Disusul oleh bek-bek jago dari Lille termasuk Reinaldo, Zeki Celik, Thiago Jallo, dan Sven Botman. Selain itu, Mike Maignan yang mengawal gawang Lille juga jadi kunci kehebatan pertahanan mereka. Kiper alumni dari Akademi Paris Saint-Germain ini catatkan penampilan penuh di sepanjang musim. Dari 38 laga yang sudah dia lakoni, Maignan cuma bobol 23 kali dan berhasil catatkan 21 clean sheet. Jumlah tersebut juga jadi clean sheet terbanyak di antara kiper Ligue 1 yang lainnya. Maignan mengungguli Keylor Navas di Paris Saint-Germain, Benoit Costil di Bordeaux, dan Benjamin Lecomte di Monaco. Navas yang menempati posisi kedua bahkan cuma meraih 15 clean sheet saja. Permainan yang efisien. Perlu diketahui sejak Ligue 1 pekan kelima, Lille sudah menembus papan atas klasemen dan belum tergusur sekalipun. Posisi terburuk mereka cuma berada di peringkat 4 klasemen. Hal ini merupakan buntut dari performa Lille yang konsisten dalam menjalani sederet pertandingan. Lille juga tampil efisien di mana torehan gol mereka nggak lebih banyak dari rival-rivalnya. Dari catatan klasemen, Lille cuma berhasil merampungkan 64 gol saja. Bandingkan dengan Paris Saint-Germain di peringkat kedua yang sudah mengoleksi 86 gol. Torehan gol dari Lille bahkan masih kalah dari Monaco di peringkat ketiga dan Olympique Lyon di pekan keempat. Monaco sendiri sudah mencetak 76 gol sementara Lyon 81 gol. Dilansir dari catatan penampilannya, Lille memang cukup jarang mengalahkan lawannya dengan skor-skor yang telak. Kemenangan dengan skor besar bahkan masih bisa dihitung dengan jari saja. Lille cuma meraih kemenangan besar melawan Strasbourg, Lens, Lorient, dan Bordeaux. Sisanya skuad Los Doges cuma unggul 1 atau 2 gol saja. Solidnya performa Lille juga dibentuk oleh tangan magis sang pelatih Christophe Galtier. Pelatih asal Prancis tersebut merancang formasi yang membuat kekuatan Lille berimbang di berbagai lininya. Buktinya Lille berhasil meraih kemenangan tanpa diperkuat oleh 2 pemain pentingnya. Di musim lalu mereka melepas Victor Osimhen ke Napoli dan Gabriel Magalhaes ke Arsenal. Gacornya duet maut Jonathan David dan Burak Yilmaz. Lille memang gak mencetak banyak gol seperti Paris Saint-Germain, Monaco, ataupun Olympique Lyon. Tapi dengan 64 gol yang dicetak cukup untuk membuat Lille keluar sebagai juaranya. Lini serang Lille diisi oleh duet maut antara Jonathan David dan Burak Yilmaz. Keduanya tetap tampil solid sebagai tandem walaupun punya perbedaan umur yang mencapai 14 tahun. David yang baru didatangkan dari Gent pada tahun lalu langsung tampil gacor di lini serang Lille. Dari 37 laga Ligue 1 yang sudah dimainkan, David sudah cetak 13 gol dan 3 assist. Burak Yilmaz juga didatangkan pada tahun lalu dari klub asal Turki yakni Besiktas. Dari 28 pertandingan Ligue 1 yang sudah dimainkan, Yilmaz langsung tancap gas dengan mencetak 16 gol dan 5 assist. David sendiri adalah pemain asal Kanada yang baru berumur 21 tahun. Dia direkrut dengan harga 470 miliar rupiah. Transfer tersebut menjadikan David sebagai pembelian termahal dalam sejarah Lille.
Walaupun begitu, David berhasil membayar harga mahalnya dengan performa yang gemilang. Apalagi dengan umur yang masih sangat muda, David bisa jadi pemain investasi jangka panjang untuk Lille atau dijual dengan harga yang sangat mahal. Sementara Yilmaz adalah pemain veteran yang sudah memperkuat sejumlah klub asal Turki, mulai dari Antalyaspor, Besiktas, Manisaspor, Fenerbahce, Trabzonspor, sampai Galatasaray. Walaupun datang dari Liga Turki, Yilmaz berhasil menembus jajaran top skor Ligue 1 Prancis dan bersanding dengan nama-nama besar seperti Wissam Ben Yedder, Memphis Depay, sampai Kylian Mbappe. Ambisi mengulang kejayaan tahun 2010. Pada satu dekade yang lalu, Lille berhasil mendominasi sepak bola Prancis dengan meraih double winner. Saat itu mereka berhasil juarai trofi Ligue 1 dan Coupe de France. Di Ligue 1 musim 2010-2011, Lille memuncaki klasemen dengan menorehkan 76 poin. Saat itu mereka mengungguli Marseille yang berada di posisi kedua yang menorehkan 8 poin lebih sedikit. Di Coupe de France musim 2010-2011, Lille sukses kalahkan Nantes, Lyon, dan Nice di babak penyisihan. Sementara di laga final mereka mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Sayangnya Lille gagal melengkapi trofi domestiknya dengan menjuarai trofi des Champions. Saat itu mereka harus mengakui keunggulan Marseille dengan skor 5-4. Pada masa itu Lille masih ditangani oleh pelatih asal Prancis Rudi Garcia. Sementara di lini pemainnya ada nama-nama beken seperti Eden Hazard, Gervinho, dan Idrissa Gueye sampai Emerson. Paris Saint-Germain yang bernasib sial. Paris Saint-Germain yang sudah mendominasi sepak bola Prancis selama beberapa tahun terakhir harus terpuruk di musim ini. Hal ini mereka alami di kompetisi domestik maupun kompetisi Eropa. Di Ligue 1 musim ini, Paris Saint-Germain telah menelan 8 kekalahan lawan Lens, Marseille, Olympique Lyon, Lyon, Nantes, dan Lille. Mereka bahkan dikalahkan oleh Monaco di laga kandang maupun laga tandang. Hasilnya, Paris Saint-Germain kesulitan untuk mengejar Lille di puncak klasemen. Kylian Mbappe sebenarnya punya peluang untuk menyalip skuad Les Doges. Pada laga pamungkas, skuad Les Parisiens berhasil mengalahkan Brest dengan skor 2-0. Sayangnya, Lille juga berhasil menaklukkan Angers dengan skor tipis 2-1. Hasil buruk ini juga dialami oleh Paris Saint-Germain pada gelaran Liga Champions. Sempat melaju di laga final di tahun lalu, tahun ini mereka cuma melaju sampai babak semifinal saja. Saat itu Paris Saint-Germain dikalahkan oleh wakil Inggris yakni Manchester City pada 2 leg sekaligus. Hasilnya Les Parisiens harus mengubur mimpinya untuk menjadi juara trofi si kuping besar yang pertamanya. Itulah sejumlah alasan dan fakta lengkap bagaimana Lille bisa menjuarai trofi Ligue 1 di musim ini. Apakah kesuksesan mereka setara dengan kesuksesan Leicester City di tahun 2015 di Premier League? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.